بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من الناسحين وأفهمنا من علوم العلماء الراسخين والصلاة والسلام على من نصح دينه أديان الكفرة والطالحين وعلى آله وصحبه الذين كانوا يتمسكوا شريعته الصالحين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وما من دابة, dan tidak ada setiap hayawan yang melata, tidak ada setiap binatang yang berjalan fil ardi, di dalam bumi, illa 'alallahi, itu atas Allah, rizqa utawi rezekinya dabah. Wa ya'lamu, dan mengetahui siapa Allah, mustaqarraha, pada tetapnya itu dabah, wa mustauda'aha, dan penyimpanannya itu dabah. Kulun, adapun ada utawi itu semuanya fi kitab mubin, di dalam kitab mubin yang jelas. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi seluruh apapun juga makhluk yang di alam semesta ini sudah ada kepastiannya masing-masing, sudah ada jatah rezekinya masing-masing. Jadi kita ini sesungguhnya adalah tinggal ikhtiar, tinggal usaha. Sesungguhnya sudah ada jatah masing-masing. Binatang saja yang tidak punya akal, tapi sudah Allah mengatur mereka semua. Semuanya makhluk yang ada di alam semesta sudah diatur oleh Allah. Apalagi manusia, apalagi Rasulullah pernah suatu ketika beliau melihat ada para sahabat-sahabat Nabi, para sahabat sedang berbincang-bincang, berbicara macam-macam, terus kemudian Rasulullah bersabda, qala fa bima antum tatahaddatsun, wahai kalian semuanya, apa yang kalian bicarakan? Jawab Rasulullah, apa yang kalian bicarakan? Qalu fi babi rizki ya Rasulullah, kami berbicara bagaimana ini masalah rezeki. Jadi bagaimana pengaturan rezeki di alam semesta ini? Pokoknya berbicara tentang masalah rezeki. Waqala alaihi salatu wassalam, maka Rasulullah bersabda, ala uhadditsukum bihadisin haddatsani bi Jibril, apakah kamu tidak saya ceritakan, apakah tidak aku menceritakan kepada kalian semuanya suatu cerita yang diceritakan kepada saya dari malaikat Jibril? Apakah saya belum cerita kepada kamu semua? Waqala ya Rasulullah, na'am ya Rasulullah, iya ya Rasulullah. Apakah tidak aku menceritakan bihadisin, dengan suatu cerita haddasani yang telah menceritakan Jibril? Waqala ya Rasulullah, na'am ya Rasulullah. Qala alaihi salatu wassalam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, haddasani Jibril anna akhi Sulaiman kana yusalli ala syatil bahr. Malaikat Jibril pernah bercerita kepada saya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Sulaiman, saudaraku, sahabatku, Nabi Sulaiman pernah suatu ketika yusolli ala syatil bahr, pernah sholat di pinggir lautan. Tiba-tiba setelah itu fara'an namlah tasiru wa fi famiha waraqah hadra. Tiba-tiba aku melihat ada semut, kata Nabi Sulaiman, tiba-tiba aku melihat ada semut, yang semut itu membawa daun yang hijau. Semut itu membawa daun yang hijau. Fi famia, di gigitannya semut. Fasahat ala syatil bahar, maka semut itu bersuara. Fasahat kalau bahasanya itu ya jerit, memanggil. Fasahat, maka kemudian menjerit itu semut. Tapi karena yang mengetahui adalah Nabi Sulaiman, kalau kita tidak tahu. Jadi semut itu bersuara di pinggir lautan itu. Fakharaja dofda'in, maka kemudian lantas keluarlah dari lautan itu kodok.
Wa hamala ala dhuhriha, kemudian kodok itu merapat ke pinggir, semut itu naik di atas pundak di atas punggungnya kodok. Wa ghasa biha, dan kemudian menenggelamkan diri. Kodok itu langsung menenggelamkan diri di tengah lautan tadi itu, di pinggir lautan tadi. Summa ba'da sa'atin, lantas setelah itu beberapa saat kemudian alat an-namlah fawqal ma', tiba-tiba semut itu naik di atas permukaan air. Wajah, dan kemudian datang semut ini. Faqala Sulaiman, maka Nabi Sulaiman ini heran, baru bertanya, karena Nabi Sulaiman bisa berinteraksi dengan binatang. Faqala Sulaiman, akhbirni bil qissah, aku ceritakan wahai semut kepadaku, ceritanya bagaimana? Kenapa kamu membawa daun dan kemudian naik di punggungnya ini, kemudian kamu nyelam di air ini? Ceritakan kepada saya. Maka semut ini bercerita, faqalat fi asfali hadzal bahr, wahai Nabi Sulaiman, ketahuilah di bawah lautan ini ada batu yang halus. Ada batu yang halus, di dalam tengahnya batu itu ada dudah, ada ulat. Di tengahnya batu itu ada ulat. Qad ja'alallahu rizqa ilayya, yang Allah menjatahkan rezekinya itu lewat saya. Yang di tengah, bayangkan, ini di dalam batu yang hitam, yang putih, yang halus itu, ternyata ada ulatnya. Maka kemudian rezekinya itu lewat saya, rezekinya adalah dijatahkan lewat saya. Maka kemudian ketika saya sudah sampai kepada batu itu, ala tilka sahrah fatan syakku hatta takhrujatil kadud, maka kemudian batu ini bisa terbuka. Batu itu ini di dalam batu, ulat itu di dalam batu. Kemudian kalau saya turun, maka batu itu terbelah, dan kemudian keluarlah itu ulat tadi. Fa'at'amaha, maka kemudian saya memberi makan dia, mimma yakunu ma'i, yang ada pada diri saya ini. Summa tahmilun idhafta'i, maka kemudian saya naik ke punggungnya ini kodok, ila rasil ma', kepada permukaan air. Fa kullama akalat ad-dudah, ketika ini ulat sudah makan daripada daun yang aku bawa itu, faqalat, maka dia berucap, subhanalladzi khalaqani wa fil bahri sayyarani wa lam yansani birrizqi. Ya Allah, maha suci Engkau ya Allah, khalaqani, yang telah menciptakan saya, wa fil bahri, di dalam lautan, sayyarani, yang menciptakan saya, wa lam yansani, dan tidak melupakan diri saya. Ini katanya Dud, birrizqi, dengan rezeki. Ya Allah, maha suci Engkau ya Allah, yang telah menciptakan diriku yang ada di dalam perutnya batu dan di tengah lautan, tapi tidak melupakan diriku masalah rezekiku. Maka kemudian afayansa ummata Muhammadur rahmah, apakah mungkin umatnya Nabi Muhammad kemudian dilalaikan untuk tidak mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini bayangkan, Masya Allah, ini para makhluk Allah di alam semesta itu bertasbih. Bayangkan, ini ada semut, ada di dalam batu, di tengah lautan, di dalam air, tapi Allah sudah menjatah rezekinya dari mana? Rezekinya sudah dari mana? Masya Allah, ini keistimewaannya anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hukia anak Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham itu sebab taubatnya itu adalah suatu ketika beliau pernah berjalan-jalan. Dalam perjalanan itu beliau naik suatu kendaraannya itu dari kuda, ya. Dengan kuda itu kemudian dia ketika mau membuka makanannya, karena perjalanan jauh, kemudian dia sudah membawa perbekalan. Ketika membuka perbekalannya ada roti-roti yang sudah ada di situ. Kemudian ketika mau dimakan roti-roti sudah dipersiapkan,
di semacam apa ya, semacam nampan yang sudah disiapkan, tiba-tiba ada gurab, tiba-tiba ada burung gagak. Ada burung gagak itu merapat mendekat sama Nabi Sulaiman, Ibrahim bin Adham. Kemudian mengambil roti satu, terbang lagi. Terbang, ini aneh katanya Ibrahim bin Adham. Ini kenapa ada burung gagak kok mengambil makanan saya ini? Kemudian dia ikuti, dia langsung dibungkus lagi, dia naik kendaraannya, dia naik kuda, mengikuti terbangnya burung gagak tadi. Maka begitu dia naik ke sana, didekati terus, arahnya di mana? Terus ternyata dia naik di bukit. Sampai di atas bukit itu ternyata di situ diikuti dari jarak jauh. Oh, ternyata burung gagak tadi turun di bawah bukit, di situ ada jurang. Begitu di situ ada jurang, ternyata dilihat dari jarak jauh, oh ternyata dia itu rotinya tadi bukan dimakan, tapi dia rupanya berada di dadanya seseorang yang kemudian roti itu disuapkan kepada seseorang tadi, disuapkan di mulutnya seseorang tadi. Sampai selesai, begitu selesai terbang, kemudian Ibrahim bin Adham turun di jurang tadi. Ternyata orang tadi diikat tangannya, diikat kakinya. Terus bercerita, kamu ini siapa? Nama saya ini, saya dari kampung ini, saya ini adalah pedagang. Kemudian di tengah jalan saya dirampok, semua barang-barang saya diterangkap. Rupanya tidak membunuh saya, tapi saya diikat, dibuang di jurang ini. Selama 7 hari 7 malam saya diberi makan oleh Allah lewat burung gagak tadi. Jadi burung gagak tadi memberi makan saya, menyuapi saya di atas dada saya, menyuapi saya selama 7 hari 7 malam. Maka oleh karena itu, ini dalam Al-Quran, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullun fi kitabin mubin. Maka oleh karena itu kita ini tinggal ikhtiar. Allah memberi jatah kepada kita. Ya hadirin yang tinggal ikhtiar. Tugas kita ini ikhtiar, bersungguh-sungguh, istiqomah, dan memakai cara-cara bagaimana Allah bisa memberikan rezeki kepada kita. Saya akan membacakan di antara hal-hal supaya rezeki kita ini terus mengalir kepada kita itu apa? Hal-hal ikhtiar kita yang perlu diantaranya adalah berusaha sungguh-sungguh. Kita kerja, kita bisnis. Yang penting kita kerja dan bisnis apa? Kemudian tawakal kepada Allah Subhanahu. Yang menyebabkan rezeki kita macet, yang sebab rezeki kita itu macet itu apa diantaranya? Tarkul maksiat. Yang menyebabkan rezeki kita itu semakin susah kita dapatkan adalah karena melakukan maksiat. Di dalam keterangan hadis Nabi, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, innar rajula yukhramur rizqa bidzanbi yusibuhu. Sesungguhnya rezeki itu tertutup sebab orang itu melakukan dosa-dosa, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya lagi, supaya orang itu diberikan anugerah rezeki at-takhattum bil aqiq, yaitu suka memakai akik semacam ini. Jadi orang supaya rezekinya lancar itu diantaranya punya akik, ya, punya akik. Arwah Rasulullah, ini dari Rasulullah. Annahu qala tahattamu bil aqiq. Kata Rasulullah, memakailah akik kalian semuanya. Memakailah akik kalian semuanya. Fa innahu yanfil faqra. Karena sesungguhnya orang yang suka pakai akik itu bisa menghilangkan fakir, bisa menghilangkan fakir. Maka pakai akik, jangan kemudian orang musyrik pakai akik musyrik, repot. Kalau orang pakai akik Masya Allah, ada yang mengatakan gitu ya, pakai akik karena apa? Kalau Gus Soe bilang, kalau orang pakai akik takutnya apa? Karena dia ada PD. Orang kalau nggak pakai akik kurang PD, ya, umpamanya begitu. Sekarang yang menjadi masalah tidak PD itu tidak masalah akik. Kalau orang kaya, kalau orang pengusaha keluar dari rumah kemana-mana perjalanan tidak pakai ATM, itu PD apa enggak kira-kira? Tidak pakai ATM, tidak punya ATM, PD apa tidak? Dia berjalan kemana-mana. Kira-kira lebih bahaya mana, ATM sama akik? Ya Allah, ya Rabb.
Rabbi subhanallah. Sekarang lebih pede mana kita jalan-jalan tidak pakai HP? Kira-kira kamu pakai ake bahaya mana? Wah kayaknya nggak pede. Kalau kita jalan-jalan, mau jalan kemana kamu? Mau jalan-jalan ke sana berapa hari? Mau umroh, mau ibadah umroh selama berapa hari? 15 hari pokoknya, 15 hari. Kamu ndak usah pegang HP atau ndak pakai kaki, kira-kira lebih pede mana? Kalau lebih pede kalau pegang HP, karena untuk alat komunikasi. Masya Allah, ojo bodoh-bodoh kenapa sih? Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini santri-santri dengarkan dan kita semuanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ghuslul ina'i wa taharatul fina'i yurisanil ghina. Yang mau mencuci wadah, yang mau mencuci wadah seperti wadah makanannya, piringnya, dan mau membersihkan fina atau halamannya, halaman rumahnya, kamarnya, yurisani al-ghina, ini menyebabkan orang itu kaya. Ini kata kiai saya juga gitu. Jadi kalau kamu ingin kaya, rezekinya kamu dimudahkan, lancar. Kalau kamu habis makan, habis minum, cuci piringnya. Paham? Cuci piring, cuci apa itu gelas. Ini hadis Nabi. Begitu juga kamu harus bersih, halamannya bersih, apalagi dalam rumahnya. Yang menyebabkan rezeki kamu mampet, yang menyebabkan kamu rezeki kamu susah, itu gara-gara kalau khususnya laki-laki maupun itu malas untuk membersihkan bekas makanannya. Ayo santri-santri yang lihat di kamarnya habis makan ditumpuk-tumpuk dan dicuci, itu sok-sok apa ini bergaya apa itu sesungguhnya dia sedang apa ini menghambat kelancaran rezekinya buat dirinya. Ya, kiriman orang tua susah. Sebabnya apa? Orang tuanya susah ngirim kepada kamu. Sebab apa? Kamu tidak bersih. Kamu tidak bersih, kamu tidak bersih di tempat makan kamu. Tidak bersih. Coba kalian anak santri bersih apa enggak kalau tempat makan? Habis makan dicuci apa enggak? Kalau kau taruh-taruh sembarang, itu kamu sedang menutup rezeki untuk kamu dan rezeki orang tua kamu. Ya, paham? Maka karena itu kalau sudah berkeluarga juga gitu. Kalau sudah berkeluarga, jadi suami, habis makan cuci piring sendiri. Di samping itu istrinya kamu secara psikologis, istri kamu kalau kamu membantu mencuci begitu, jangan makan tumpuk. Yang jengkel istri kamu, betul? Istri kamu kalau jengkel, istri kamu itu adalah apa ini bidadari surgamu. Istrimu itu adalah bidadari surga. Kalau dia berdoa untuk kamu, makbul, diterima oleh Allah. Ya Allah, suamiku beri sehat. Ya Allah, semoga lancar rezeki. Kalau istri kamu yang berdoa seperti itu, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau istrinya jengkel terus, piringnya tidak pernah dicuci, tumpuk-tumpuk, ya, pekerjaannya banyak, suaminya malah bikin kotor lagi, bajunya suruh nyuci, piringnya suruh nyuci, gelasnya suruh nyuci, sendoknya suruh ya Allah, jengkel, tidak sempat berdoa tapi malah betul apa betul? Ini hadis Nabi, paham? Yang berikutnya lagi adalah wa taharatul fina, membersihkan halaman rumahnya itu jangan dibikin apa ini kotor, kotor apa ini sampai bahasanya rumputnya tinggi-tinggi, kotorannya banyak. Orang kalau ibu-ibu khususnya ibu-ibu dan suami kalau suka berada di tempat yang kotor, kumuh, kotor dan kumuh, itu tandanya susah jadi orang kaya. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Kamu yang mengaminkan. Itu hadisnya. Masya Allah. Yang berikutnya lagi, wa min dalika, termasuk yang menyebabkan kaya, ittiqadul ghanam fil bait. Ini sunnah Nabi, yaitu punya kambing di rumah, piara kambing, ya. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, al ghanamu barakah. Piara kambing itu barakah.
Wa mimma yurisul ghina kama qala ulama, dan apa yang menyebabkan orang kaya itu adalah as-siwak, itu memakai siwak. In annahu yuwasi'ur rizq wa yuyassiruhu wa yunmil mal wal walad. Karena sesungguhnya siwak itu bisa meluaskan rezeki dan memudahkan rezeki dan menumbuhkan hartanya wal walad, dan anak-anaknya. Jadi dia kalau punya keturunannya sehat-sehat, keturunannya menjadi barokah, sebab orang tuanya senang siwakan, senang pakai siwak. Wa idza ma tuturisu sa'ah wal ghina wa taysir rizq, dan orang yang rajin memakai siwak itu menyebabkan luas rezekinya, kaya dan dimudahkan rezeki. Yang ketujuh hadirin, salah satu cara bagaimana dimudahkan rezeki adalah yang bagi liman arada dukhul ilal bait ayusallim wa yaqul. Ini kalau mau masuk rumah, hadirin, kalau mau masuk rumah maka ucapkan salam. Salamnya seperti ini. Assalamu alaina min rabbina tahiyatan min indillahi mubarakatan thayyibah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Membaca ayat kursi 1 kali, al-ikhlas 1 kali. Fa inna man wadhafa ala dzalik ja'alallahu ulfatan bainahu wa baina ahlil bait. Orang kalau merajinkan ini cara, maka Allah akan menjadikan rasa kasih sayang di dalam rumah tangga itu. Rumah tangga itu menjadi kasih sayang dan diluaskan rezekinya bahkan sampai tetangga-tetangganya. Saya ulangi lagi 1 kali ya. Jadi caranya membaca pertama, Assalamu alayna min rabbina tahiyatan min indillahi mubarakatan thayyibah. Ini salam yang pertama. Terus salam yang kedua, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Terus salam ketiga, Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Membaca ayat kursi, membaca al-ikhlas. Ini menjadikan, jadi kalau rumah tangganya kacau terus, rumah tangganya gegeran terus, rumah tangganya nggak damai-damai terus, suruh baca ini. Salam tadi, salam kepada Allah, salam kepada Nabi, salam untuk ibadillah sholihin, ayat kursi al-ikhlas. Maka ini adalah cara supaya luas rezekinya, rasa kasih sayang di antara keluarga itu tercipta. Amin Allahumma amin. Yang berikutnya lagi, yang apa ini? Berikutnya lagi loncat. Wa minal asal mutafawal bi rizqi wal barakah. Begitu juga hal-hal yang bisa diambil untuk rezeki dan berkah rezeki. Al-kanasah fil sobah, yaitu menyapu di waktu pagi. Lifina'il bait, di halaman rumah. Wa min babi aula, dan yang paling utama justru dahilal bait, di dalam rumah. Jadi yang rumah itu bersih, yang rumah itu jangan kumuh. Rumah itu jangan kumuh, jangan kotor. Wa aidan idha'atus surus qabla al-ghurub. Yang berikutnya lagi adalah menerangkan lampu-lampu di waktu tenggelamnya matahari. Wa qabla duhuril lail wal dhulam, dan sebelum masuknya malam dan gelap. Itu kita kasih lampu, rumahnya kasih lampu. Jangan kelihatan sangar, gelap gulita seperti gua hantu. Ya, paham? Wa min dzalika ma huwa mazkurun al Imam Haddad. Ini disebutkan daripada Imam Haddad fi kitab Ghayatul Qasdi wal Murad, yaitu agar sampai kepada puncaknya tujuan dan yang dikehendaki. Wa qala mimma yusi bitartibihi wa yaqul innahu li jalbi rizqi. Kata oleh Imam Haddad, supaya bisa rezekinya lancar, yang pertama adalah punya wiridan rutin, subhanallahil azim wa bihamdi, subhanallahil azim wa bihamdi 100 kali. Berapa hadirin? 100 kali. Subhanallahil azim wa bihamdi 100 kali. Terus wala haula wala quwata illa billah 100 kali. Yang pertama adalah subhanallahil azim wa bihamdi 100 kali. La haula wala quwata illa billah. Di sini tidak ada billahil azim, tapi dalam keterangan kitab ini adalah la haula wala quwata illa bil 100 kali. Ini adalah supaya bisa menjadikan sebab rezekinya diluaskan oleh Allah. Wa min al-asal mubarakah usul yadain qabla al-aql. Yang ke-12 termasuk supaya rezekinya lancar dan berkah adalah mencuci tangan qoblal akli.
mencuci tangan sebelum makan. Fiha aksaru min hadis, ini lebih banyak dari hadisnya. Minha qaulu sallallahu alaihi wasallam al wudu qabla tu'am yanfil faqra. Orang yang wudu sebelum makan itu menghilangkan fakir. Wa ba'dahu yanfil lamam, dan kalau wudu setelah makan itu menghilangkan penyakit gila, gampang stres. Jadi kalau habis makan, jadi Islam mengajarkan kita itu bersih. Sebelum makan kita diajarkan kalau bisa wudu supaya luas rezekinya. Artinya apa? Supaya kita umat Islam itu bersih. Umat Islam itu bersih. Wa fi riwayatin yanfil faqra qabla tu'am ba'dahu. Dalam riwayat yang lain, sebelum atau sesudah makan wudu itu adalah menyebabkan rezekinya lancar. Maka oleh karena itu ajarkanlah ini kepada keluargamu dan anak-anak kamu. Wa kadzalika nuqatu fatatit ta'am, yang menyebabkan rezekinya lancar lagi adalah mengambil kalau ada makanan-makanan yang jatuh. Jadi kalau makanan jatuh-jatuh itu dipungutin, dibersihkan, dibersihkan. Jangan seolah-olah sombong. Jangan seolah makan, wah makan jatuh padahal kena kotor. Kalau memang benar-benar kotor baru. Tapi kalau enggak ini bersih, ambil. Ya, ambil ya, paham. Ini adalah menyebabkan luaskan rezeki. Apa itu warada anau man fa'alu asa fi sa'atin. Orang yang mau mengambil barang-barang yang seperti itu, katakanlah kamu punya makanan kemudian tumpah sedikit, ambil. Sebab ini bisa menyebabkan luas rezeki dan diberi afiat anak-anaknya. Anak-anaknya diberikan afiat, sehat wal afiat. Ini anak-anaknya biar tidak gampang kena penyakit, ya. Dzakara dalam fil firdaus wa fi riwayatin amina minal faqr wal baras, diamankan daripada penyakit fakir, baras, belang, awal judam, kusta, wa surifa an waladi al hamqa, dan dihindarkan anak-anaknya kena penyakit kumprung. Bahasa Jawa itu kumprung. Kumpur itu idiot. Idiot itu otaknya setengah atau miring, otaknya tidak penuh. Kasih tahu begini tidak paham. Ayo kalau jamaah tidak jamaah. Itu otaknya agak miring itu. Paham? Ada yang agak miring-miring begini. Mungkin bapaknya itu tidak ngajari baik ini ya. Ya Allah, ini hadis Nabi, Wa surifa an waladi al hamqa, dihilangkan anak-anaknya dari penyakit hamqa. Hamqa itu kumprung, idiot, setengah oteke, ndak genep, ndak gen. Wa minal mujarrabat, daripada yang sangat mujarrab. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, para santri, termasuk yang sangat mujarrab, terbukti terbukti hebatnya, terbukti khasiatnya, itu adalah arba'amya wa khamsuna marrah hasbunallah wa ni'mal wakil, yaitu punya wiridan hasbunallah wa ni'mal wakil 405. Ini kalau ingin diluaskan rezekinya, dijaga ini wiridan hasbunallah wa ni'mal wakil 405. Wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in aradta ayatika rizqa kal matar aryatiyaka arrizqu kal matar, kalau kamu ingin punya rezeki seperti kamu seperti turunnya hujan terus menerus, rezekinya banyak. Ini kata Ibnu Mas'ud dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Faqul bismillahirrahmanirrahim wala ilaha illallah al-malikul haqqul mubin ni'mal maula wa ni'man nasir." Waqra itu la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Terus nanti terakhirnya ni'mal maula wa ni'man nasir. Waqra al-waqiah, punya rajin waqiah, punya yasin kulla yaumin badal maghrib, setelah maghrib minimal. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat kalau ingin rezekinya lancar, sukses, terbukti hebat ini ya, yaitu la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin istaghna min faqrihi, maka dikayakan dari fakirnya, wa yassir lahu amrahu wa qarabil jannah, dan dimudahkan urus perkaranya, dan diketok-ketok pintu surga,
dan dibukakan pintu-pintu rezekinya, yaitu membaca mangqala alfa marrah, membaca 1000 kali la ilaha illallah al malikul haqqul. Kalau kita di sini kan anak-anak baca cuma 100. Nah, kalau bisa nanti setelah itu, apalagi kalau sudah berkeluarga, baca sendiri la ilaha illallah al malikul haqqul mubin 1000 kali. Rizkinya lancar, dimudahkan perkara-perkaranya, dirinya sudah mempersiapkan masuk surga, karena dengan bacaan itu kita sedang mengetuk-ketuk pintunya surga. Nanti kalau sudah wafat, nanti waktunya masuk, tinggal masuk saja. Amin Allahumma amin. Masya Allah, ini hal-hal yang istimewa perlu diamalkan. Wa fil hadis, dalam warada fil hadis, mayunahatu idza usra ala amr ma'isa ayakul idza kharaja min baitih. Ini kalau mau keluar dari rumah, kalau mau bekerja, maka ini baca supaya lancar rezekinya. Bismillah ala nafsi wa mali wa dini, Allahumma raddini biqadaik wa barik li fima razaqtani hatta la uhibbu ta'jila ma akharta wa la ta'khira ma ajjalta. Ini dibaca ketika mau keluar rumah, mau berbisnis, supaya lancar rezekinya. Wa qala al-Ghazali, Imam Ghazali juga menerangkan, man dawama ahli salat, barang siapa merajinkan ini ayat, kata Imam Ghazali, maka dilancarkan rezekinya. Dibaca 100 kali malam Jumat, dibaca 100 kali hanya malam. Yang dibaca adalah ini ayat, wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahu Allah, la yukallifullahu nafsan illa ma ataha, sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Surat At-Tolak ayat ke-7. Surat At-Tolak ayat ke-7. Ini kata Imam Ghazali, kalau ingin dilancarkan dibaca 100 kali. Semoga bermanfaat, ya. Yang berikutnya lagi hadirin, kalau ingin jangan sampai kita ini jangan sampai supaya rezeki kita ini mampet, diantaranya adalah jangan lupa selalu mendoakan orang tua. Jangan sampai kita ini lalai untuk mendoakan orang tua. Hadis Nabi, idza tarakal abdu ad-du'a lil walidain in qata'anhu adris. Barang siapa seseorang meninggalkan mendoakan orang tuanya, maka terputuslah dirinya rezekinya. Akan terputus rezeki buat dirinya kalau dirinya tidak suka mendoakan orang tua. Kalau ada orang tuanya masih hidup, doakan birrul walidain, doa birrul walidain orang tua. Kalau sudah wafat, doakan juga untuk orang tuanya. Di dalam momen arada ini diantaranya lagi hadirin, di dalam keterangan ini terakhir ini. Jadi keterangan kitab nanti insya Allah nanti berikutnya tidak membaca ini lagi. Kalau ada seseorang punya jualannya supaya laris, laris. Wa man arada yabi'a syai'an wa 'asara 'alaihi falyaktub hadhihi ayat. Tulis ini ayat 7 kali. Wa adzim fin nasi bil hajjiyatu qarijalu wa 'ala kulli dhamiratin min kulli fajjin 'amik. Al-Hajj 37 ya, atau 47 ini. Sab'a marrah. Tulis 7 kali, kemudian digantungkan di itu tempat, punya dagangannya, punya kiosnya, punya rukonya, taruh di situ. Ini tulis 7 kali. Ini adalah yang di situ di tempat tempat bertiupnya angin. Jadi biar biar bergerak. Tulisannya tadi biar bergerak, bungkus biar bergerak. Ya, pokoknya ada angin. Maka ini adalah supaya barokah, rezekinya lancar dari berbagai arah. Amin Allahumma amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, alau alim kalimatin law kana 'alaika dain mislu jabalin Subair adahullah angka. Ya Ali, apakah kamu mau saya ajari suatu kalimah? Andaikan kamu mengamalkan ini kalimah, andaikan kamu punya hutangnya itu seberat gunung, hutangnya itu sebesar gunung, maka Allah akan memudahkan kamu untuk bisa membayarnya. Yaitu qul Allahumma kfini bihalalik an haramik wa bi ta'atika an masyatik wa bi fadlika amman siwak. Ini dibaca yang banyak, khususnya hari Jumat. Khususnya kalau kuat mungkin habis Jumat dibaca 100 kali. Kalau punya udah usaha-usahanya, kalau punya hutang-hutang, dimudahkan oleh Allah untuk bisa membayar. Amin Allahumma. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.